Terima kasih. Sepertinya yang nyerempet-nyerempet itu ke saya. Jadi kembali lagi, dana abadi tadi tidak terwujud uang gelondongan begitu. Ada fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi yang lain. Ya. Sehingga apa kebutuhan pondok itu ya melalui dana abadi itu diperuntukkan untuk pondok. Jadi yang gelondongan itu ada di pusat, gitu ya. Yang gelondongan itu ada di pusat. Jadi saya pertajam itu supaya tidak salah paham, karena memang kebutuhan pondok itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Saya hanya menyarankan punya pondok itu, saya menyarankan Pak Kiainya sugih dulu, karena ada kasus-kasus tertentu, ya kasus-kasus tertentu. Bantuan pondok itu, mohon saya tidak membuka air. Ada yang dipakai untuk rumahnya Pak Kiai, begitu. Nah ini SPJ ini ya apa? Karena Pak Kiai masuk gak doyoma, kan gitu. Tetapi ya itu kasus, dan itu terjadi hanya satu dari sekian ribu pondok. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ya sesuai dengan petunjuk dan petunjuk teknisnya itu dibuat untuk apa. Kalau untuk biaya operasional ya operasionalnya apa ya. Untuk pembelian apa dan sebagainya. Dan saya kira sebetulnya kalau mau belajar tidak sulit. Santri itu non sewu, yang ngerjakan bukan Pak Kiai, santri aja yang pinter IT begitu, di kader, dipanggil ke Kemenak, belajar apa? Pak Kiai cukup tanda tangan aja. Tetapi kalau memang ada komunitas yang mendampingi, monggo lah. RMI, perempuan, bangsa, monggo. Saya senang kita gandeng bersama-sama dalam rangka mendampingi pondok pesantren. Oh, saya senang supaya saya tidak sendirian, Pak. Ya. Kemarin bantuan TPQ, kan kami juga bekerja sama dengan beliau ya Pak Rosman, kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kami tidak sendirian, supaya kami tidak dipaido. Jadi gak cair-cair gara-gara temenan. Padahal kami kepingin menertibkan supaya ya TPQ itu tertib gitu. Ya, nanti disalah tafsirkan. Begitu pula di pondok pesantren kami kepingin menertibkan. Kalau tertib, kalau teratur itu orang lain percaya. Ya, komunitas para agniya, komunitas para orang lain itu percaya dengan pondok ini, LPJ ini bagus, cepat, sesuai dengan bantuan semua. Sehingga bantuan-bantuan yang bersumber selain dari pemerintah tapi banyak gitu. Jadi mungkin Pak Tony terkait dengan LPJ masuk wangel, sangat jelas dan gampang sebetulnya. Sampai tambah Pak Tony. Gawe LPJ itu angel tanggap. Terima kasih. Kalau tadi disinggung tentang BLK, apa tadi? Bantuan apa sih yang ada pendampingnya tadi? BLK. BLK atau sanitasi itu memang ada timnya, namanya tim fasilitator lapangan, yang itu digaji dari anggaran bantuan itu, sehingga dia mendampingi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Memang dibantu. Jadi mana-mana yang speknya tidak sesuai memang seperti itu. Oleh karenanya ini bisa dicontoh. Maksud saya mungkin Pak Osman bisa memberikan masukan ke Pemkab. Kalau ada bantuan itu ada pendampingnya, ya. Digaji khusus oleh Pemkab dari anggaran untuk pendampingan pada masyarakat yang menerima bantuan. Karena tidak semuanya punya kemampuan untuk membuat LPG. Setahu saya sanitasi kemarin dari PUPR itu didampingi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, sampai pembuatan LPG.
Sehingga seperti tadi yang seneng, ya seneng aja nih mau karya anu dia. Jadi pasing sawar kok, jadi kan karya ngeten kok itu memang seperti itu. Sehingga ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk diusulkan Pak Usman. PPMK barangkali ada tim yang bagian untuk pendampingan, dan itu digaji khusus dari APBD. Bukan ngelong sing bantuan laut, sehingga ini jadi problem dan masalah nanti kalau gitu ya. Terkait LPJ, yang penting jenengan mengikuti juknis. Kadang kemarin itu begini, peruntukannya 1, 2, 3, 4, tapi dibelanjakan 5, 6, 7, 8. Nah ini yang repot. Selama belanjanya cocok dengan yang tertulis di juknis, juga ada masalah. Kalau jenengan dikembalikan LPJ-nya ya gara-gara belanjanya sesuai dengan juknis. Tapi butuhnya pula niku ini mesti mawon, tapi juknisnya tidak membolehkan seperti itu ya. Jadi yang penting secara tersurat di dalam LPJ itu sesuaikan dengan juknis. Secara tersirat saya tidak tahu ya. Jadi orang melihat secara tersurat itu sesuai dengan tulisan atau kalimat yang ada di dalam juknis. Karena panduannya itu juknis. Ketika orang meriksa itu juga melihat juknis. Selama juknisnya sesuai gitu. Nggak terlalu ya. Di ngomong tuku lombok tapi tuku ini beras, ya otomatis tidak bisa diterima, tentunya. Jadi sebetulnya problemnya hanya itu saja kok. Buat tenang ya. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya yang kedua, yang Mas sebelah. Oh, tambah. Ya, saya tambahkan. Sebetulnya nggak ada sesuatu yang sulit selama kita itu punya kemauan. Ada pepatah ala bisa karena biasa. Jadi ini hanya berangkatnya dari sebuah kemauan. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatoni tadi tentang adanya pendampingan, saya coba akan mengkomunikasikan dengan langsung saja Menteri Desa. Karena setiap desa itu ada yang namanya pendamping desa. Barangkali nanti melalui instruksi daripada Menteri Desa untuk melakukan satu pendampingan juga pada ormas yang mendapatkan bantuan itu. Tapi ini saya menindaklanjuti dari usulan daripada Ustaz Fatoni tadi ya. Yang terkait masalah sebetulnya bantuan yang bersumber dari APBD Sidoarjo itu nggak ada yang sulit karena nantinya bisa berupa bantuan keuangan, ya, bantuan sarana prasarana dan bantuan teknologi pelatihan atau keterampilan. Nanti akan diatur lebih detail di dalam perda yang akan kami buat nantinya. Dalam nanti kami menyusun perda, tentunya kami butuh masukan dari berbagai pihak, termasuk dari para pengasuh pondok pesantren, agar perda nanti itu bisa betul-betul sebagai payung daripada penyelenggaraan pondok pesantren dan sekaligus penggunaan daripada dana pesantren itu sendiri. Itu tambahan dari saya. Sekali lagi, ayo kita mulai merubah mindset kita, ya, bahwa tidak ada sesuatu yang sulit selama kita punya kemampuan. Lebih baik kita mempertanggungjawabkan sekarang daripada nanti kita mempertanggungjawabkan pada saat kita menghadap Allah. Karena semua yang kita lakukan pasti nanti akan diminta LPJ-nya. LPJ kita selama hidup ini apa saja kita apa? Mumpung kita masih hidup, ayo kita buat LPJ yang benar. Terus semoga barangkali ada tambahan dari punya ini. Saya tambahkan sedikit yang mana untuk masalah pendampingan ataupun memang proposal atau LPJ itu apa yang disampaikan Gus tadi benar, karena belum pengalaman, kan belum tahu, ribet kayaknya. Yang jelas begini, setiap bantuan itu memang LPJ-nya sesuai dengan fak yang diajukan. Ketentuannya misalnya beli pasir 30 sampai tuku ono 50 meskipun duit nggak boleh.
harus sesuai dengan umat yang jenengan ajukan. Nanti insya Allah kami dari Perempuan Bangsa yang selama ini saya mendampingi bantuan hibah dari Provinsi Buan Masalah, insya Allah bisa membantu panjenengan barangkali hanya konsultasi masalah LPG daripada bantuan itu. Dan pendaftaran tadi tolong apa yang disebutkan Pak Fadloni tadi, sungguh emang kalau panjenengan tidak mendaftarkan sesuai dengan instruksi dari Kemenang, sungguh baik sekali. Sebetulnya akan ditutup tapi tidak ditutup. Monggo segera semuanya mendaftar. Kalau memang ada kendala apa yang jenengan jumpai, yang jenengan takuti atau yang tidak bisa mendapatkan apa itu kendalanya, mohon kami jenengan sampaikan. Insya Allah dari Perempuan Bangsa barangkali bisa membantu panjenengan, sama-sama membantu, bersama-sama kita bisa, bersama Ketua Dewan, bersama Kemenang, bersama Perempuan Bangsa dan bersama RRI menaungi panjenengan semua. Insya Allah kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi sedikit, apabila wonten unek-unek apa yang perlu dibantu, RMI siap membantu. Kita mempunyai tim advokasi pesantren di sini. Dalam hal ini dinahkodai siapa namanya, Pak Nasir, Magister Hukum. Ini advokasi pesantren. Jadi kita apresiasinya banyak. Sekretaris kita, sekjen kita ini dari pengawas, dari sekjen MUI juga, sekretaris RMI ini dari PD Potret ada, dan juga dari KUA ada, dari Perguni juga ada. Insyaallah RMI sudah komunikasi, tinggal kapan kita sharing-sharing, silakan datang ke sekretariat kita RMI, bisa ditulis alamatnya di Pesantren Al-Falah Panji, Seorang Panji Biduran. Sekretariat RMI di Al-Falah Panji, Desa Seorang Panji Biduran, Sidoarjo. Terima kasih. Seperti janji saya tadi, masih ada 2 penanya yang mungkin bisa langsung disampaikan. Saya dulu karena memang dipersilakan sesepuh. Terima kasih PP Al-Fatah dan Pondok Pesantren yang belakang tadi tidak mengenalkan. PP yang bilang Solihuddin Oh Dandi. Terima kasih. Kekhawatiran yayasan dengan pengasuh itu sebetulnya secara mitrasi tidak perlu khawatir, karena justru dengan yayasan itu tambah sesuai dengan aturan negara. Jadi memang persyaratannya setiap pondok harus punya yayasan itu, sehingga pembina yayasan itu ya pengasuh itu kan, caranya kan diatur supaya kuncinya itu tetap dipegang oleh pengasuh Bapak Yai. Mungkin tadi sudah diceritakan bagaimana Pondok Amanatul Al-Amanah ya, itu kan Jainopolis itu sudah sukses ya, bisa ditiru dengan yang lain, sehingga tata administrasinya itu sudah bagus. Jadi insya Allah nggak akan overlapping, nggak akan tumpang tindih antara yayasan dan pengasuh. Kemudian yang terpenting lagi pertanyaannya, kapan dana abadi bisa dinikmati? Jadi begini, ini baru saja Perpres itu jedok. Ini yang cerdas ini RMI. Tadi saya rasa-rasa dengan tepuk tangan itu RMI. Saya rasa-rasa dengan kasih ke kontren. Ini loh, turun saya ulang. Perpres itu jedok. RMI langsung respon, Pak, proaktif untuk mengundang pondok pesantren. Jadi ini luar biasa. Sehingga tahun ini Bapak 2021 insya Allah dananya belum. Nanti mulai 22 tahun 22. Ini masih persiapan. Perpres itu harus dibantu lagi. Di bawahnya Perpres itu apa? Jadi setelah undang-undang, Perpres, kemudian Pergub ya, Perwali, Perda ya, baik
pemerintah daerah, perda provinsi maupun perda kabupaten. Ya, nanti ada joklak juknis gitu loh. Nah, kalau sudah ada joklak juknisnya, baru anggaran itu sesuai dengan fungsi tadi, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi lain-lainnya itu. Nah, jawabannya ya insya Allah tahun 2022. Perlu memang disyukuri Bapak Ibu, undang-undang perhatian pemerintah ini setelah undang-undang lahir, Perpres. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan pondok pesantren. Karena memang hasil pondok pesantren tidak ada yang membantah. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa, alumni pondok pesantren, santri-santri itu jadi pemimpin bangsa. Ya, jadi pejuang. Dan memang kemerdekaan kita juga tidak lepas dari peran para ulama. Oleh karena itu pondok pesantren harus mendapatkan perhatian yang lebih dari yang lain. Madrasah, pendidikan formal sudah diperhatikan. Nah ini pondok pesantren ini, ya sekarang lah saatnya riyoyo katanya ya. Oleh karena itu untuk menuju riyoyo inilah kami siap dari Kementerian Agama untuk mendampingi, kemudian RRI tadi, perempuan bangsa, ketua DPRD, dan mungkin pondok pesantren yang maaf sudah lebih maju atau lebih berkembang duluan. Ini mohon dengan hormat untuk membimbing pondok pesantren yang perlu bimbingan, perlu dampingan Pak Yai Nurbalis. Saya sudah 3 kali Pak Yai ke sowan ke Pak Yai Nurbalis. Jadi alhamdulillah. Jadi saya berdoa, saya berharap pondok pesantren itu disetting seperti hotel juga, kebersihannya, sarana prasarana dan sebagainya, sehingga anak-anak kita santri itu kerasan di pondok pesantren. Ya. Saya kira itu mungkin dilengkapi dengan Pak Yai Nurbalis maupun Pak Usman. Terima kasih. Saya melengkapi dari apa yang sudah disampaikan di hampir tadi, bahwa kalau yayasan dan ponpes itu sesuatu yang memang tidak bisa terpisahkan, ya. Karena di dalam ponpes itu ada yayasan, dan yayasan berasal dari ponpes, gitu ya. Kalau ditanya kapan itu mulai turun, kalau yang tadi menyampaikan 2022, kalau saya tidak mau memberi PHP ya, memberi harapan palsu, daripada nanti enggak disampaikan 2022 ternyata 2022 belum. Ya. Jadi ini respon cepat yang dilakukan oleh RMI ini dalam rangka sosialisasi, mempersiapkan diri agar ponpes-ponpes yang ada di Sidoarjo ini mempersiapkan diri terkait aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan untuk sebuah legalitas daripada ponpes itu sendiri. Jadi pada saat sudah betul-betul siap dan anggaran juga dari pemerintah sudah disiapkan, itu baru bisa turun. Perlu saya sampaikan urutan daripada semua ini, yaitu pertama adalah Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren. Ya. Itu undang-undangnya dibuat tahun 2019. Tapi turunannya adalah Perpres 82 2021. Bayangkan, 2 tahun baru ada Perpres. Ya. Setelah Perpres itu ada Permenak. Gitu. Sebagai apa? Jumlah dan juknis terhadap pelaksanaan daripada itu. Ya, penyaluran dana pesantren itu. Setelah itu baru perda, peraturan daerah yang dibuat oleh kami yang ada di daerah. Ya. Dan terakhir adalah peraturan bupati. Gitu ya. Nah, setelah itu, kalau memang ponpes ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka baru bisa menerima riyoyo seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Jadi ini boleh dikatakan masih sosialisasi awal.
Ya. Tapi kalau ini tidak disampaikan di awal seperti yang disampaikan Ustaz Fatoni tadi, alangkah lebih menyesalnya kalau ternyata Ponpes di Sidoarjo banyak yang tereliminasi. Ya. Jadi ini mumpung masih ada waktu, ya, harapannya dari yang tadi 176 ini betul-betul sudah legalitasnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pada saat nanti menerima dana pesantren itu baru disyariah yang sesungguhnya, gitu ya. Tapi bagi kami dari daerah, pemerintah daerah, ya, kalau memang jumlah dan juknis dari kementerian di atasnya Yai Amir ini sudah ada, ya otomatis kami akan segera mengeksekusi atas kebijakan yang sudah ada itu. Ya. Kami di dalam APBD perubahan ini sudah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, Ustaz, ya. Sudah kami siapkan 100 juta untuk membuat naskah akademik sebagai acuan di dalam kami membuat peraturan daerah. Ya. Tadi sudah saya rapatkan di rapat Bakomperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ya, kalau itu Badan Legislasi, agar Perda Ponpes ini masuk di dalam Prolegda tahun 2022. Ya. Ini saya paksakan untuk bisa masuk. Makanya di APBD perubahan yang sudah kami ketok tanggal 30 kemarin itu saya anggarkan untuk pembuatan naskah akademiknya. Seperti yang kami disampaikan oleh dari Ulu Sidang kemarin, siap untuk membuatkan naskah akademiknya. Nah, atas dasar naskah akademik itulah nanti yang kami buat sebagai acuan di dalam kami membuat peraturan daerah. Prinsipnya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ya, bahwa DPRD tidak hanya siap untuk mengawal, ya, tapi kami akan menjadi fasilitasi koordinasi terhadap bagaimana dana pesantren ini betul-betul bisa dinikmati oleh Ponpes Demokrasi Indonesia. Demikian yayasan itu sebenarnya semacam janji kita untuk memastikan segala yang dibangun di bawah yayasan itu berjalan. Karena kalau tahu di dalam sistem yayasan itu tanah dan segalanya kembali kepada pemerintah. Jadi harus ada kepastian yayasan itu terus berjalan. Yang kedua, oleh karena itu pembentukan yayasan oleh sekadar harus dipilih orang-orang yang terbaik dan terpercaya yang bisa diajak berjuang. Kiai bisa masuk di dewan, karena yayasan itu nanti yang akan berkuasa untuk mengembangkan pesantren dan menjaga keberlangsungan pesantren. Kalau di Gontor itu yang tertinggi adalah badan wakaf. Itu dipilih orang-orang terbaik yang bisa dipercaya, bahkan kiai itu manut kepada badan wakaf. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini tidak perlu ada yang ditakuti tentang yayasan, karena yang perlu diselamatkan dengan yayasan kiai pun perlu diselamatkan saat dan berjuang dari awal sampai berbelok mengangkat semua dalam miliknya itu hitungan rohani yang sering membuat kita terjatuh tidak terosok. Padahal menurut orang sudah kiai, tapi menurut Tuhan belum. Kalau memang pengen aman sekali ya pesantren diletakkan di atas yayasan, pesantren kemudian yayasan. Dan betul-betul harus hati-hati yayasan, karena ada satu kiainya dipakri oleh sekolah. Jadi rumahnya kiai dipakri. Enggak oleh melalui sekolah, karena sekolah ini di bawah yayasan. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang kiainya nggak ngerti, terus sama bentuk gaya yayasan, terus sama boleh, wah ini kacau ini. Kacau, kalau yang seperti itu ganti lagi.
Tempatnya bisa silakan berbaru, ya. Diganti orang-orang yang pasti istimewa, diponoi, keluarga dekat, punya kapabilitas, karena ini lembaga tertinggi di dalam sebuah lembaga. Ya, Ya, terima kasih. Hadirin, Pak Nur, kiranya proses sudah pada sore hari ini.